Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Dahayu, NIM 2002030004, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, program studi fisika. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fluida statis dan fluida dinamis. Yang pertama, kita akan membahas fluida statis terlebih dahulu. Ada dua kata, yang pertama ada kata fluida dan yang kedua ada kata statis. Nah, fluida adalah suatu zat yang mengalir, sedangkan statis adalah diam. Jadi, fluida statis merupakan cabang ilmu fisika yang membahas tentang karakteristik fluida saat diam. Pertama, kita akan membahas tentang tekanan. Tekanan adalah P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan, satuannya adalah Pascal, kemudian F adalah gaya yang satuannya adalah Newton, A adalah luar bidang tekanan yang satuannya adalah meter kuadrat. Kita masuk ke konversi. Konversi ini merupakan satuan dari tekanan, di mana 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Kemudian 1 atmosfer sama dengan 76 cm hidrojerum sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal sama dengan 1,01 bar. Ini merupakan satuan dalam atmosfer. 1 torr sama dengan 1 mm hidrojerum. 1 mm hidrojerum ini biasanya ini digunakan sebagai satuan tekanan darah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang terjadi akibat fluida yang diam terhadap suatu kedalaman. Nah, contohnya seperti ini. Jika teman-teman berenang di kedalaman yang sangat dalam, itu biasanya tekanan air itu juga akan semakin tinggi. Jadi, semakin dalam kedalamannya, maka semakin besar tekanan air tersebut terhadap kita. Itulah yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Untuk rumusnya yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis yang satuannya adalah Pascal, kemudian Rho merupakan massa jenis fluida yang satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian ada gravitasi bumi di mana satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan yang terakhir adalah kedalaman yang satuannya adalah meter. Untuk massa jenis fluida ini biasanya itu sangat berpengaruh terhadap suatu zat cair, misalnya seperti air dengan susu, kemudian air dengan minyak dan lain-lain. Untuk kedalaman itu biasanya dihitung dari permukaan ke suatu benda, bukan dari dasar. Nah, kita lanjut ke tekanan mutlak. Tekanan mutlak ini itu sama dengan tekanan hidrostatis. Cuman untuk tekanan mutlak itu cuman memperhitungkan tekanan udara atau P0 dengan rumus adalah P absolut sama dengan P0 ditambah pH. pH ini merupakan tekanan hidrostatis. Nah, jadi jika kita uraikan, P absolut sama dengan P0 ditambah rumus dari tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H. Next, kita masuk ke hukum pokok hidrostatis. Nah, ini biasanya kalau di soal terus ketemu nih sama bejana yang bentuknya seperti U atau memang U, itu salah satu kakinya isi zat cair atau air. Nah, maka ketinggian air di titik A atau di kaki 1 dengan di kaki 2 itu sama atau setara. Nah, namun ketika kita masukkan zat cair berupa minyak ke salah satu kakinya, maka zat cair ini akan terdorong karena adanya minyak. Permukaan minyak ke perbatasan air ini menghasilkan HM atau ketinggian minyak. Jika saya tarik dari perbatasan ini, nah dari perbatasan ini
ke permukaan air. Ini yang dinamakan atau menghasilkan ketinggian air. Hukum pokok hidrostatis itu menyatakan bahwa tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B. Makanya PA sama dengan PB. Nah, untuk PA merupakan tekanan mutlak di mana terdiri dari PO, di mana kedua bejana ini kakinya itu sama-sama terbuka. Maka dia itu menghasilkan tekanan udara yang disebut dengan PO. Tambah rho minyak. Nah, rho minyak ini merupakan tekanan hidrostatis pada minyak dikali G dikali HM, di mana HM ini merupakan tinggi dari minyak, dari permukaan minyak ke batas air. Nah, sama dengan PO ditambah rho A dikali G dikali HA. HA merupakan tinggi dari batas ke permukaan air. Nah, karena PO sama dengan PO, maka PO yang ini kita pindahkan ke depan sehingga PO dikurang PO habis. Ditambah rho minyak dikali G dikali HM sama dengan sisanya tinggal G dikali HA. Nah, kita turunkan ke bawah di mana gravitasi sama dengan gravitasi tinggal kita coret. Nah, jadi sisa PM dikali HM sama dengan PA dikali HA. Terakhir itu membahas tentang hukum Pascal. Hukum Pascal ini merupakan tekanan yang diberikan fluida dalam kondisi tertutup akan diteruskan ke segala arah. Nah, kita lihat pada gambar ini. Nah, ini merupakan F1. F1 ini merupakan tekanan. Artinya akan diteruskan ke segala arah dalam kondisi tertutup. Maka tekanan ini akan merambat ke segala arah. Rumusnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana A ini merupakan sebenarnya bentuknya adalah lingkaran. Jadi di sini kita menggunakan rumus luas lingkaran. Jadi F1 per rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat sama dengan F2 per VR kuadrat. Ini R1, ini R2. Nah, karena dia sama maka kita coret tinggal F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ini saja materi pada video kali ini tentang fluidostatis. Selanjutnya kita akan membahas satu contoh soal tentang fluidostatis. Nah, untuk contoh soalnya, sebuah pompa hidrolik memiliki penghisap output dengan diameter 10 mm dan penghisap output dengan diameter 40 mm, suatu gaya input sebesar 50 Newton akan memberikan gaya output sebesar. Nah, kebetulan saya sudah menggambarkan ilustrasi mengenai soal di atas. Nah, seperti ini. Jadi, ini merupakan ilustrasi dari soal di atas. Nah, sebelumnya kita akan mencari atau terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja yang sudah diketahui. Yaitu diketahui diameter input sama dengan 10 mm. Nah, di sini karena kita menggunakan rumus luas lingkaran, maka 10 mm akan kita ubah ke jari-jari. Nah, untuk jari-jari itu biasanya itu setengah dari diameter. Artinya R sama dengan 5 mm. Nah, kemudian DO-nya sama dengan 40 mm. Jadi, untuk jari-jarinya adalah 20 mm. Kemudian F in sama dengan 50 Newton. Yang ditanya itu F out-nya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan pada hukum Pascal.
Di sini kita menggunakan persamaan pada hukum Pascal, di mana rumusnya adalah F in per A in sama dengan F out per A out. Nah, tinggal kita masukkan. F in kita berapa? F in kita adalah 50 per, karena di sini dia dominan lingkaran ya di ujung bejana, maka kita menggunakan rumus VR kuadrat. VR kuadrat sama dengan F out per VR kuadrat juga. Karena V sama dengan sama, jadi kita coret nggak apa-apa. Kemudian 50 per R kuadrat kita berapa? R kita 5 kuadrat sama dengan F out per R out kita adalah 20 kuadrat. Nah, jadi di sini 50 per 5 kuadrat sama dengan 25 sama dengan F out-nya per 400. Di sini kita dikalikan silang. Jadi kita sambung ke samping. Jadi 50 dikali 400 adalah 20.000 per 25, ya kan? 25 F out. Jadi F out sama dengan 800 Newton.